Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk teman-teman mahasiswa. Jadi pada pertemuan ini saya mungkin agak menambahkan sedikit dari beberapa pemateri. Nah, jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang teknik pengajaran grammar, vocabulary, kemudian pronunciation ya. Untuk anak usia dini khususnya, bukan untuk anak usia dewasa. Ya, memang sih. Oke, secara definisi dulu, ini grammar itu apa? Ya, tata bahasa atau kaidah dalam bahasa yang harus diikuti aturannya. Rule kalau lebih simpel penyebutannya itu. Aturan, kaidah. Jadi kalau setelah subjek urutannya harus ada predikatnya. Nah, itu dia. Nah, kemudian vocabulary. Vocabulary itu apa? Kumpulan atau kosakata. Yang namanya vocabulary ya bisa dalam bentuk ya hanya satu kata bisa. Nah, tapi itu lebih bagus kalau mengajarkan vocabulary itu jangan dipisahkan antara kata dengan kalimat. Nanti susah menerjemahnya, susah mengartikan maknanya. Contoh aja misalnya kalau dalam bahasa Indonesia bisa. Nah, bisa itu kan memiliki dua arti, bisa ular juga ataupun bisa atau mampu. Nah, itu makanya nggak boleh dipisahkan. Nanti akan maknanya berubah. Sama juga dengan bahasa Inggris. Kemudian ada pronunciation atau pelafalan, cara mengucapkan kata dalam bahasa Inggris. Apalagi bahasa Inggris ini pengucapan dengan bahasa Indonesia sangat berbeda karena dia lebih banyak huruf vokalnya. Itu lebih banyak. Kalau kita cuma a, i, u, e, o, kalau bahasa Inggris ada e, i, o, terus u, banyak dia. Dia lebih banyak. Oke, kemudian ini ada beberapa saran teknik mengajar grammar. Yang pertama, kita lihat guru bahasa Inggris sebaiknya tidak memberikan grammar dalam bentuk rumus, pola kalimat atau aturan yang harus dihafalkan siswa. Nggak boleh. Jadi siswanya stres kalau suruh ngapal misalnya rumus simple present tense, subject plus verb. Nah, itu. Kemudian to be ada apa aja, misal to be dalam bahasa Inggris I am. Nah, terus pronannya, kata gantinya ayu, dewi, sini nggak boleh dihafal. Nggak boleh dihafal kayak gitu, stres mereka. Belum kalau kalian ya memang. Kemudian grammar sebaiknya diajarkan secara integrasi dengan kosakata dalam kalimat pernyataan, yaitu grammar tadi jangan dipisahkan karena ini berintegrasi, itu saling berkaitan dia. Itu maksudnya. Kemudian pelajaran grammar dan vocab atau vocabulary tidak dapat dipisahkan sebab pola kalimat perlu diberikan dengan menggunakan kosakata atau vocabulary untuk membuat konteks yang bermakna tadi seperti yang saya bilang. Jadi kenapa ini ada 3 jenis skill ini digabungkan, karena ini selalu saling berkaitan. Jadi di situ ngajar vocabulary juga, di situ ngajar grammar, di situ juga ngajar pronunciation. Sama dengan skill lainnya kayak writing, speaking juga sama. Jadi di samping mengajarkan writing, kita juga mengajar reading atau speaking dan listening itu. Nah, misal guru tidak mengajarkan bentuk singular dan plural dengan memberikan catatan tentang apa yang dimaksud dengan singular dan plural dengan nggak bisa. Singular itu apa sih? Misal diberikan definisinya ke siswa yang masih kecil, nggak bisa mereka. Kalau kita sudah bisa singular itu ya bentuk tunggal. Kalau satu kursi bahasa Inggrisnya one chair. Nanti kalau sudah berubah menjadi one chairs, ada s-nya, itu dia. Two chairs misalnya. Itu bentuk tunggal. Nah, tetapi memberikan contoh kalian menggunakan kosakata nama buah-buahan atau nama benda bisa. Contoh ini, this is an orange. Nah, orange and that is an apple. Misalnya menunjukkan gambar. Nah, itu dia. Oke, what is this? Oke, this is an apple. This is kata tunjuk ini kan dekat. Nah, itu untuk singular untuk kata tunjuk ini. Ini apel. Kemudian ada these are orange. Nah, those are. Nah, itu. That sama those itu kata tunjuk jauh. Tapi those itu untuk jamak. Kalau that itu untuk singular tadi. Nah, itu dia. Nah, this is orange, ada s-nya. Kemudian to be-nya berubah, nggak usah dijelaskan ini apa, nggak langsung aja dipraktekkan. Jadi kalau lihat gambar apel lebih dari satu, menggunakan these are orange, ada s-nya. Nah, itu sama juga those are apples. Langsung praktek, mereka lebih senang. Oke, ini cuma saran aja, ada beberapa contoh materi yang untuk anak-anak usia dini. Nah, pilih kalimat yang sederhana, ya cukup simple present, present tense atau simple past tense. Nah, itu simple past tense sudah agak berat sih sebenarnya, jangan dulu.
Kalau grammar itu jangan mengajarkan grammar tentang definisi, nggak bisa. Angkat aja gambar misalnya, this is apple, that is, nah yang jauh tunjuk, itu. Nah, bentuk singular dan plural aja ini materi yang paling simpel. Kalau ini saya rasa belum ini. Ini untuk anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini mungkin. Kalau untuk anak usia ini ya plural dan singular aja lah dulu. Lebih simpel. Atau kata ganti you, they, we, she, he, it. Nah, kalau tunjuk aja he kalau ke laki-laki, kalau ke perempuan she, nah itu, kalau ke banyak they, nah itu. Pola kalimat dipakai sehari-hari yang nggak usah lah. Kemudian sajikan pola yang paling sederhana dan urutkan dari yang paling mudah. Nah, ini contoh kalimat-kalimat pakai are you, do you like apple, may I borrow. Nah, itu kalimat tanya sederhana seperti yang apa kemarin sudah kita disiapkan, contoh kalimat-kalimat tanya yang sering digunakan di dalam kelas. Itu aja yang digunakan guru. Nah, kemudian ini contoh ada butir grammar dalam konteks yang bermakna bagi siswa. Bermakna di sini maksud sering dipakai juga sih sama tadi. Ini what is your name? Ya langsung aja my name bla bla bla. Atau ada kalau kita pelajari lagu, ada lagu namanya what's your name? What's your name itu ada what's your name? What's your name? Langsung aja ada lagunya. Bisa juga mengajarkan grammar dengan lagu nyanyian, tapi lebih tepatnya nanti kita bahas tentang lagu ya. Nah, gunakan flashcard bila perlu. What is it? Nah, menunjukkan gambar apple. Langsung jawab aja misalnya. Atau what is that? That is. Siswa menjawab dengan that is. Nah, nanti ada berubah lagi. Kalau satu ini singularnya pakai is, kalau jamak nanti pakai are. Next, teknik mengajar vocabulary. Nah, tadi jangan dipisahkan sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, biasanya bisa belajar kosa bila ditunjang dengan alat peraga. Jangan alat peraga, paling nggak gambar lah, itu dia. Itu. Nah, kata-kata tersebut sebenarnya diberikan dalam konteksnya. Kalau ada gambar gelas dengan air, jangan pisahkan water, glass, nggak bisa. Nanti, oke, misalnya I need a glass of water. Ini sebenarnya sudah lanjutan. Oke, it is glass of water. Nah, ini dia. That is a glass of water. Ada segelas air. Langsung digabungkan dengan kalimatnya. Nah, lebih baik bila konteks juga berkaitan dengan dunia anak-anak tadi. Kalau ini sebenarnya ya masih sering lah digunakan anak-anak. Yang sering dilihat juga. Nah, itu. Apa yang sering dimainkan anak-anak? Gambar apa misalnya digunakan, atau robot, atau gambar hewan yang ada di sekitar mereka. Nah, itu. It is misalnya black chicken. Nah, itu. Nah, ini misal untuk dialog dengan situasi di supermarket, guru memperkenalkan ini misalnya. Nah, ini. Nah, ini di supermarket. I like pineapples, what do you like? Nah, nanti dia. Nah, kalau mereka belum bisa menjawab, ya rata mereka belum bisa menjawab, dipraktekkan dulu. Nah, I like pineapple, guru dengan apa namanya, kalau bahasa itu pantomim apa ya, berbicara sendiri tapi seolah-olah dipraktekkan menjadi dua orang. Nah, itu dia. Do you like fish? Tunjukkan gambar hewan. No, I don't. Nah, misalnya, oke, what do you like? Apa yang mereka suka? Nah, ya banyak mereka es krim jawabnya. Oke, next. Ini tahap pembelajarannya. Yang pertama ada introducing. Introducing ini apa? Introducing ini guru memperkenalkan ini ya, ucapan yang dengan benar ya, tapi bagaimana nanti kalau nggak benar? Ya, coba praktekkan di kamus banyak. Kemudian modeling itu mempraktekkan guru, jangan sampai nggak mempraktekkan ya. Kemudian ada di practicing ini menirukan dan berlatih, suruh mereka mengulang tadi, misal kalau belum benar, kalau dalam pronunciation, nah itu. Kemudian applying atau penerapan. Ini sudah menerapkan, siswa menerapkan yang tepat dengan bantuan guru. Nah, menerapkan ini, menerapkan itu vocab, ini salah. Nah, itu dia. Ini selalu ini namanya prosesnya selalu itu. Jadi kalau ada kata baru, misalnya sit down, caranya gimana, kemudian get out, caranya gimana. Nah, itu guru mempraktekkan dulu, kemudian suruh mereka mempelajari, nanti mereka
mempraktekkan dan menerapkannya. Next, ada teknik pengajaran pronunciation. Ini ada beberapa. Ini teorinya banyak sih sebenarnya. Nah, ini Fapelan bahasa Inggris sangat berbeda dengan bahasa ibu ya, tentu saja. Nah, ucapkan bunyi tersebut dengan jelas, yang pelan-pelan aja. Apple, jangan apple, nggak bisa juga. Tunjukkan atau kontraskan dengan huruf atau bunyi yang lain. Misalnya, tas bahasa Inggrisnya bag. Kalau punggung bag. Nah, coba dibandingkan bag and bag. Nah, beda ucapannya. Kemudian ada stress. Stress ini penekanan. Nah, biasanya penekanan pada kata sifat. I'm happy. Nah, itu dia. Adverb atau kata keterangan. She walk slowly. Nah, itu ditekan. Kemudian preposition bisa juga ditekankan. I study at. Nah, kata ganti atau he is student. Kata sandang and the tadi. Kemudian secara umum ada dua macam intonasi bahasa Inggris, ada rising intonation sama dengan falling intonation. Jadi ada saatnya naik kemudian turun. Crazy. Nah, itu. Crazy itu naik, Z-nya turun. Mungkin crazy nggak mungkin. Nanti jadi kalimat question. Oke, saya kira itu sih sedikit tambahan untuk teknik mengajar grammar untuk anak usia dini khususnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.